Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasa Hadisawa. Panggil saja saya Jas atau Tepan Jas ya. Cuma saya juga bisa. Oke, kali ini saya akan kasih tahu tentang Isra Mi'raj. Kali ini JS Info maksud episode ke-9. Dan sekarang bagi kan kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu dan tekan loncengnya. Biar kalian tahu, subscribe dulu Jasa Jawa dan tekan loncengnya biar kalian tahu tentang jangan isi jangan Jasa Jawa atau video baru atau yang lama. Oke, ya kita lanjut ya. Kita mulai tentang Isra Mi'rajnya. Tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Lewat kejadian itu, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapatkan peristiwa untuk menunaikan salat 5 waktu sehari. Peristiwa Isra Mi'raj adalah 2 perjalanan Nabi Muhammad SAW yang terjadi dalam satu malam. Umat Islam berarti Isra Mi'raj setiap tanggal 27 Rajab tahun Hijriah. Oke. Tanggal peristiwa kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Menurut Maududi dan mayoritas ulama Isra Mi'raj terjadi pada tahun peristiwa pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 2020 sampai 921 Masehi. Menurut Ahmad Al-Masafuri, Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian dan inilah yang populer. Namun demikian Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri menolak pendapat tersebut dengan alasan karena Khadijah meninggal hingga pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, yaitu 2 bulan setelah bulan Rajab, dan saat itu belum ada kewajiban salat 5 waktu. Al-Mubarakfuri bukan pendapat tentang waktu terjadinya Isra Mi'raj, tetapi tidak ada satupun yang pasti, dan demikian tidak diketahui secara persis kapan tanggal kejadian Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Ka'bah ke Mekah ke Masjid Aqsa yang berada di Yerusalem, itu Maqdis ya, atau bisa disebut Palestina ya. Saat itu perjalanan dari Ka'bah ke Masjid Aqsa dapat ditempuh dengan kuda atau unta selama 1 bulan. Namun Nabi Muhammad SAW dapat menempuh perjalanan tersebut hanya dalam waktu sebentar saja sudah ke sana ya misalnya. Di perjalanan tersebut Nabi Muhammad SAW mengendarai hewan bernama Buraq. Buraq dikabarkan memiliki tubuh seperti kuda putih dengan sayap dan ekor berat. Sesampai di Masjid Aqsa, Nabi Muhammad SAW dikisahkan
memimpin para nabi terdahulu untuk melaksanakan ibadah salat 2 rakaat. Peristiwa Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Al-Asad menuju ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Nah, di tiap tingkatan langit disebut Nabi Muhammad SAW bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Namun nabi-nabi tersebut di antaranya Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Lalu dibawa naik ke bait Al-Maqmur yang mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal sepanjang 20 ujung busur atau lebih dekat lagi. Dia mengangkat kepada hambanya ini dengan wahyu mengajikan kepadanya 50 waktu sholat. Ia lalu kembali menghingap nanti Nabi Musa kan ada 50 waktu sholat lah. Kalau sekarang tapi masih sudah sulit kan sama sekarang. Dia lalu bertanya kepadanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Ini yang nama Nabi Musa ya. Ia menjawab. Nah sekarang dia menjawab Nabi Muhammad ini. Ia menjawab 50 waktu sholat. Dia berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Yang menoleh ke arah malaikat Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu. Dia mengisyaratkan persetujuannya jika ia memang menginginkan hal itu. Lalu malaikat Jibril membawa ia naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah. Sedangkan ia berada di tempat yang lalu Allah menginginkannya menjadi 10 waktu sholat. Lalu kemudian ia turun hingga kembali melewati Nabi Musa lagi. Lantas memberitahukan tentang tersebut kepadanya. Dia berkata kepadanya, kembalilah lagi ikuti saran Musa dan meminta keinginan pada Allah hingga akhirnya dia menurunkan menjadi 5 waktu sholat. Musa kembali perintahkan ia agar kembali kepada Rabb yang memintakan keinginan lagi. Lalu ia menjawab, aku malu kepada Rabbku, aku telah dengan hal ini dan menyusahkan diri. Setelah ia menjauh, mentatanglah suara memanggil, engkau telah menyetujui waktuku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Beda Isra dan Mi'raj. Seringkali masyarakat menyampaikan Isra Mi'raj menjadi satu peristiwa yang sama. Padahal sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan 2 peristiwa yang berbeda. Dalam Isra Muhammad dikatakan oleh Allah dari Istiqlal hingga Masjid Aqsa. Lalu dalam Mi'raj Nabi Muhammad dinaikkan ke Nabi kan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, umpamanya ke tempat tinggi. Di sini Muhammad dapat perintah langsung dari Allah untuk menaikkan sholat 5 waktu.
pengaruh Islam bagi umat Islam. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan dan tidak ada nabi lain yang mendapatkan perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan yang memuai berbagai macam hal yang membuat Muhammad sebagai Rasul Islam tidak merasa sedih lagi karena ditinggal istri dan pamannya. Hari Isra Mi'raj di zaman modern, Lailatul Mi'raj dan bahasa Arabnya juga dikenal sebagai Syab'ul Mi'raj dan bahasa spesial di Irak dan Pakistan, India dan Bangladesh, dan Mi'raj Kadiri dalam bahasa Turki adalah sebuah perayaan yang disampaikan saat Isra Mi'raj dan beberapa muslim melakukannya dengan melakukan sholat tahajud di malam hari dan di beberapa negara das muslim dengan kata dengan lampu dan ini umat Islam berkumpul di masjid dan sholat berjamaah serta mendengarkan khotbah mengenai Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa dipercaya sebagai tempat di mana Muhammad naik ke surga. Tangga pasti mengenai kejadian ini tidak jelas, tetapi tetap dirayakan karena terjadi sebelum hijrah dan setelah kunjungan Nabi ke Taif. Beberapa orang menganggap telah terjadi hanya setelah sebelum hijrah pada 27 Rajab, tetapi tanggal ini tidak selalu diterima. Tanggal ini akan sama dengan 26 Februari 621 Masehi di kain dan Julia dan 6 Maret 620 jika kejadian 1 tahun sebelumnya. Dengan tradisi Syiah di 27 Rajab merupakan hari pemanggilan pertama Muhammad disebut Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya dianggap sebagai tempat suci ketiga di dunia bagi umat muslim. Kesimpulannya aja ya. Jadi kesimpulannya, peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-10 dari kenabian beliau. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, atau bisa disebut Palestina. Kemudian kemudian Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit ke-7 atau Sidratul Muntaha. Perjalanan ini menjadi peristiwa penting bagi Nabi Muhammad karena pada peristiwa ini Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu dan untuk merayakan cukup dengan beribadah baik, terus bersilaturahmi kepada tetangga, orang sekitar kalau yang perlu ya, bermaafan karena sudah masuk untuk bulan Rajab, bulan Syaban. Memang benar sih mas sebelumnya Ramadan, tapi karena kita minta maaf lah. Minta maaf lah kepada orang-orang yang kalian bersalah ya. Karena kalau kalian masuk bulan Ramadan dan dosanya habiskan tinggal di situ. Karena pahala tinggal kalian kasih ke 6 selesaikan bulan puasa tanpa harus terus merasa bersalah. Masih kena salah, oke.
karena kan bulan Rajab kan disebut bulannya menanam, yang Saban itu menyiram, sementara yang Ramadan itu memanen. Nah, Syawalnya bagaimana? Ya menikmati karena kalau nanam kan masih sehabis. Kalau nanam kan mesti nanam tumbuhan kan mesti nanam dulu bijinya, lalu kalau terus disirami tanamannya, kalau sudah tumbuh terus kalau sudah tumbuh besar dan berbuah dipanen. Nah, setelah dipanen apa selanjutnya itu? Jadi dinikmati. Kalau enggak nanti mubazir kan, setelah kan harus namanya kalau sholat kan nikmatinya apa ya, pahala kan. Ibadah juga gitu maksudnya. Bersikap pahala. Nah, contoh ini bersikap baik aja, bersikap baik ke semua orang dan sekitar tanah ya, dan seterusnya. Nah, Kena gitu kita semua bisa merayakan hari Isra Mi'raj dan hari lainnya dengan baiknya. Kenapa kesebut hari lainnya? Mungkin karena aku lupa juga kalau saya kasih dengan di hari jas tepat waktunya, karena ini harus kejauhan, tak apa-apa. Oke. Kali ini saya minta maaf juga karena sebentar lagi mendekati bulan Ramadan. Saya minta maaf ya. Minta maaf sudah kelamaan bikin videonya. Kalau mungkin aku sedang urus kadang lain ya, mamanglah baru selesai kuliah. Oke, baik. Nanti kalau kalian ingin tahu bisa nanti saya isi atau gimana lain, oke? Bagi yang kalian suka dengan video ini, mohon di like dan share ke media sosial ya. Nah, dan kali ini saya minta maaf. Ya, sampai sini dulu ya. Kalau jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Mau itu dari penyampaian penguploadan itu rekaman itu juga kita maafkan ya biar tidak merasakan tidak rasa masalah dengan kalian atau kalian punya masalah dengan saya, oke? Masalah dengan saya, oke? Mari saya ketutup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.